Berapa tato yang Anda miliki? Apa ya? Bisa dilihat. Ini baru di sini. Aduh. I have you. Bundes. Luar biasa ya. Ya. Saya sangat suka sekali dengan kehadiran dirimu karena dirimu juga salah satu wanita yang paling fenomenal di Atambua. Bagaimana tidak? Anda hampir salah satu wanita yang muncul di kantor polisi atau tidak? Benar kan? Beberapa kasus. Tapi semuanya itu saya rasa yang namanya kita masih muda ya. Ya. Banyak hal yang kita lakukan dan itu sebagai bahan pembelajar. Ya. Sebenarnya rata-rata itu karena apa? Salah pahamkah? Bisa Atau jadi gimana? salah paham. Tapi kalau saya sih, mungkin karena bapak saya polisi ya. Oke. Jadi saya diajarkan kalau kau tidak bisa tangkap dia saat itu, kau harus punya cara untuk tangkap dia besok. Gitu. Oke. Jadi saat itu diteriakin lah, diteriakin. Dan saya tidak bisa tangkap dia saat itu. Alright. Jadi saya bawa dia besok tuh dengan cara saya sendiri. Oh, dia dalam doa. Jadi itu permasalahannya sih bukan saya yang buat masalah. Saya melaporkan orang. Alright. Saya Kan ada something ya. Ya. Dan itu kan sudah berlalu. Tapi itu sudah berlalu. Dan- Yang berlalu biarlah. Biarlah berlalu. Tapi maksudnya gimana? Dari semua pembelajaran, maksudnya terkait hukum, masalah hukum. Kebanyakan semua, itu yang orang bilang betul. Penyelesaian permasalahan itu, ketika kita ada konflik, bahkan itu akan memberikan satu pelajaran yang sangat besar. Di mana kita akan lebih saling mengenal satu sama lain. Ya betul. Poin plusnya dari Semakin konflik. sayang. Semakin sayang. Kita akan semakin tahu, semakin saling mengenal Semakin satu sama sayang. yang lain. Jadi ya, pasti ini menjadi pembelajaran juga. Iya, harus dari masalah dulu baru kita bisa tahu. Oh ternyata seperti ini. Seharusnya jangan begini. Kayak gitu. Dirimu dijuluki Nikita Mirzaninya Atambua. Ya mungkin karena terlalu kontroversi. Iya, benar. Soalnya di semua lu mau ikut habis kayak gitu. Semua lu ada. Iya, bola kaki ada. Ya. By the way, sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat klub bolanya HK ya. HK Futsal. Selamat ulang tahun HK HK Futsal. Semoga semakin berjaya ya di Iya. Kabupaten Belu, menumbuh kembangkan pemain-pemain tunas-tunas muda yang Yes, berbakat di Kabupaten betul Belu sekali. supaya memiliki betis-betis yang bagus dan bisa membobol gawang-gawang dari maksudnya gawang-gawang dari rivalnya. Ya. Gimana saja melawan Kabupaten Belu, saudara-saudara. Kita harus mendukung mereka. Selamat ulang tahun buat HK. Terima kasih. Dan Anda salah satu membernya ya. Luar biasa ya, Anda begini montok juga lari itu gimana ceritanya? Yang penting fisik saja kan. Ya, Jaga fisik pasti ringan. Oke. Karena saya lihat lumayan berat itu. Yang dilihat. Iya, yang dilihat lumayan berat. Ketika Anda lari itu nafas Anda gimana itu? Biasa saja kan saya tidak merokok. Oke. Lari itu maksudnya Maksudnya apa? ingin ku berkata kasar tapi maksudnya lari itu tidakkah Anda merasa beban? Karena kalau saya lari itu saya pikir banyak. Paha saya, Pantas. betis saya, ini cucur ini, dan juga bemu parut. Itu lari itu sangat, orang bilang badopo kok apa kok kayak begini. Beta rasa kayak ini katong bicara kupang ini. Gimana? Rasanya gimana? Biasa saja. Aduh, Anda yang rasa biasa, saya yang rasa sesak. Kenapa? Karena luar biasa. Karena besar. Iya, porsinya tuh porsi jumbo ya. Iya. Pernah di komen, ada satu video di komen. Harus pakai alas dada kayak gitu. Ya kenapa kan tidak pakai begitu? Ya sudah harus pakai. Kayak Berarti ibu ketika bermain bola tidak pakai apa-apa? pakai dong. Oke. Masa tidak pakai? Puji Tuhan. Mau jadi apa kita di lapangan sayang? Oh iya, paling-palingan tempat tidur Gudang adalah gandul gawang. orang karu-karuan itu namanya. Iya, pasti gawang lah. Iya sayang, gol pasir. Nah, pakai sarung satu sayang. Well,
sempat juga bicara tentang ayah adalah seorang aparatur negara, khususnya sebagai seorang abdi negara di dunia permiliteran dan sebagai seorang polisi. Sama, saya juga sama background. Kita berdua sama dari background ini. Dan saya rasa memang kita sama. Didiknya keras. Keras tapi dengan tujuan yang baik. Dan Sam memiliki pandangan bahwa mereka keras itu karena mereka tahu masa kami seorang aparat tapi anak kami kayak gini. Gimana pandangan dirimu sejauh apa yang sudah dirimu lalui selama ini, perspektif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan keluarga? What do you think? Ini kita bicara lebih ke tato ya. Boleh. Jadi orang yang tidak tahu siapa orang tua saya kayak gitu, dia wah ini anaknya siapa yang ini ya kan. Benar. Tapi pas tahu oh bapaknya ini aparat, kok bisa anaknya begitu. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan kalau ke orang tua, saya punya orang tua lebih yang ke dia sudah mencari jati dirinya dia. Kalau dia sudah ketemu dirinya dia seperti apa, ya sudah dia menjalani itu di kehidupan. Kayak begitu. Saya sudah berbakti dengan orang tua saya sekolah sampai selesai, tidak cacat satu apapun. Sampai saya ada kerja, terus saya punya pilihan hidup sendiri bahwa oh hidup saya ke depan seperti ini. Kalau nanti saya ada tato atau nanti saya begini begitu, itu sudah kehidupan saya. Saya sudah makan gaji dari kerja keras saya sendiri, keringat saya sendiri. Orang tua juga sudah tidak membiayai kita lagi, dia hanya sekedar menjaga kita, jadi tidak bisa terlalu jauh dengan kita lagi kan kita sudah besar. Kalau dulu kita masih di bawah umur, dia masih ya dia jaga kita itu wajar. Tapi kalau kita ketemu kita penjati diri seperti apa, itu sudah dia. Kau mau bilang dia model apapun siapa anak, kayak gitu. Kau mau bilang orang tua tidak malu kan anak gitu. Iya benar-benar. Kenapa saya orang tua harus malu? Kalau saya orang tua atau saya memberikan kasih sayang yang lebih untuk seorang keluarga, seorang tua, kenapa mereka harus malu? Kan itu hanya pemikiran kalian. Selama seorang keluarga tidak merasa kurang satu apapun dari saya, kenapa kalian harus sibuk dengan kehidupannya dia kayak gitu? Tapi kita dihadapkan pada situasi di mana pranata sosial, di mana segala apapun yang kita lakukan itu dinilai orang harus sesuai dengan benar. Kita menjalankan hubungan kita sendiri, tapi standarnya itu dari orang lain. Ya, orang lain yang lihat. Orang lain yang lihat. Kita berpenampilan, kita rasa baik, tapi orang pasti jelek sekali, begitu kan? Kita pakai baju saja kita bilang ini cantik, tapi bisa aku ganti saya kayak gitu. Iya benar. Bisa kan aku ganti. Kembali ke diri kita tuh. Kau percaya diri tidak? Kau sudah di jalan yang ini. Kau sudah telanjang nih. Kau percaya tidak maju jalan ke depan kayak gitu. Kalau kau tidak percaya diri, kenapa kau buat? Ya kan? Kalau kau tidak percaya diri, kenapa kau buat? Terus ini kau sudah diposisikan di tempat ini, di posisi yang sekarang. Apa yang mau kau buat? Kau mau duduk saja? Kau mau tetap di situ? Kau harus jalan saya. Itu telinga, jalan. Mau penilaian dong seperti apapun di lu tetap tunjukkan yang baik saja. Yang kau lihat cover gitu. Ini cover saya seperti ini. Tapi kau belum tahu saya nih sampai saya di titik seperti ini, sampai saya itu saya melewati apa. Kayak gitu. Banyak. Sekarang saya mau nangis. Itu mungkin menjadi fase terburuk ya. Iya, mau bilang terburuk tidak. Cuman kayak pelampiasan rasa sakit. Entah itu dari keluarga. Tapi kalau dari keluarga sih kecil sekali. Dari teman, dari pasangan yang kemarin. Kalau untuk pasangan tidak terlalu. Saya lebih ke persahabatan. Saya pelampiasan rasa sakit hati itu. Tapi bukankah orang berkata kita melampiaskan segala sesuatu itu dalam doa saja? Betul. Tapi kan doa itu kan tidak turun langsung. Masing-masing orang kan berbeda. Benar. Mungkin dengan cara saya
tato sakit. Karena saya tuh kalau sakit hati dengan orang, saya tato. Iya. Saya sudah lupa kemarin saya sakit hati dengan dia. Saya sudah anggap kau siapa? Kau bukan lagi siapa-siapa. Buat apa saya ingat kau kayak gitu? Sudah langsung lupa. Sakitnya sudah kesini gitu. Dia sudah lupa. Mau buat apapun dia di sana tidak akan pernah peduli. Iya. Gitu. Kalau saya sakit hati, berarti saya jatuhnya di nasi ojek. Nasi ojek Lapar. 7.000 tambah gorengan 2.000. Lapar itu. Dengan sambal tinggi Itu tentunya. sakit lambung. Iya benar juga sih. Tapi memang kita selalu dibilang bahwa anak adalah citra orang tua. Tapi mereka juga tidak tahu bahwa kita pribadi, ya kan? Istilahnya begini, dari 4 anak nih, kalau 3 baik pasti 1 rusak, Ya, oke. ya kan? Lu beli barang yang banyak, semuanya baik tidak mungkin, Iya, pasti salah satunya rusak, benar. ya kan? Tapi bukankah rusak itu bisa satunya- diperbaiki? Ya salah satunya gagal produk, dia Ya. masih bisa dipakai, cuman dia tidak dipasarkan, Iya, kayak gitu. karena ini memang sudah gagal ya. Tapi sebenarnya gagal itu situasi di mana kita tidak mampu. Tetapi kita masih tetap punya rasa, tetap punya keinginan, dorongan untuk berbuat yang sesuai. Yes. Apakah ibu tidak ingin berbuat yang, maksudnya saya harus lebih kalem, tidak usah memakai tato. Menurut ibu gimana? Tidak bisa. Kau tidak bisa bawa diri saya ke Benar. situ. Tidak bisa, itu kan karakternya saya. Ya. Saya bisa kalem suatu ketika di tempat yang mana, dengan siapa, bisa. Itu penempatan dia. Iya kan. Di saat kita begini, kenapa kita tidak terbuka saja ngomong? Iya toh. Iya. Itu karakter kita toh, karakter kita masing-masing. Kau tidak bisa suruh saya kau harus suci, harus kalem, tidak bisa Benar. saya. Kalau kau suruh saya seperti itu, kau tidak usah berteman dengan saya. Iya. Karena kau tidak usah sampai di sepunya kerohanian. Karena soal rohani itu saya dan Iya, Tuhan betul. hati. Iya toh. Benar. Masa sih saya berdoa, saya harus posting, saya berdoa dulu ya. Kayak begini, ini saya mau berdoa nih, saya harus pengumuman. Tidak. Tidak perlu pengumuman kalau saya mau berdoa. Kayak gitu. Sama seperti dalam Alkitab yang orang fasik ya? Atau yang mana yang kalau berdoa tuh harus diketahui oleh banyak orang. Doa itu kan sesuatu yang Antara lu dan Tuhan, Benar. percakapan lu dari hati ke hati Benar. ini. dan kita harus menjadikan itu sebagai sesuatu yang maksudnya sesuatu Sakral, kayak sakral. sesuatu yang, aduh ini saya nih mau bercakap-cakap yang sangat-sangat penting, yang tidak saya komunikasikan dengan orang lain. Iya, benar. Nah, ini saya mau komunikasikan dengan Tuhan. Karena saya percaya dia ada kayak begitu. Iya, Masa sih saya harus bilang saya mau berdoa nih? Benar. Kayak gitu. karena sesuatu yang transenden yang di luar daripada kemampuan indera kita rasa. Ya, Memang pelarian terbaik itu hanya pada Tuhan. ya berdoa. Sebenarnya Berdoa. memang bukan sebenarnya, tapi memang seharusnya pelarian Dan terbaik itu juga bukan pelarian, tapi memang bukan sudah pelarian, memang harusnya ke Harusnya. situ. harusnya memang benar. Tapi sejauh ini dari seluruh keluarga besar, it's okay, why? Iya, oke. Tidak ada masalah. About you tatos juga. Fine saja. Berapa tato yang Anda miliki? Apa ya? Bisa Mana lagi? dilihat Ini baru di sini. di bagian mana-mana? Belakang. Ini yang pertama. Oke. Belakang. Terus apa lagi? Aduh. Ini. Oh itu mungkin salah satu titik sentral yang orang bilang lihat ketek gitu. Ya kan? Bisa jadi ya. Di tangannya yang mana? Ini nama mama Oke. dengan tanggal meninggal. Terus ini up. Saya suka sekali ceritanya, jadi saya tato di sini. Oke. Terus ini sepeda di sini. Sepeda mau kemana Bu? Mendaki gunung. Betul. Sepedanya gini, gunungnya di sini. Turun ke jurang. Iya, itu benar. Sepeda, gunung, ini kawah. Sepeda di sini. Iya, kawah, Apa lagi? lereng gunung, Apa lagi? dan terakhir hilang. Kupu-kupu. Kupu-kupu juga ada. Sama ini sih, kalau ini tutup sih, tutup tato lama. Oke. Di kantor gak apa-apa? Tidak masalah, saya kan sudah pegawai tetap. Jadi it's okay ya? Karena saya mulai tato itu setelah saya dinyatakan pegawai tetap. Kalau saya belum, ya saya tidak mau. Kalau sampai detik ini pun saya belum diangkat, saya mungkin tidak mungkin ada tato. Dan gitu saya. Anda salah satu orang yang sangat konsekuen
dan sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ya. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu pasti Anda sudah melewati banyak pertimbangan. Dan memang kayaknya pekerjaan Anda cukup baik sehingga Anda tidak sampai dinotis atau diberikan SP gitu Tidak. terkait tatonya. Tidak lah, tidak masalah. Kalau saya sih saran untuk anak-anak muda di sana, sekalipun kamu menyukai seni, sebisa mungkin kalau belum ada pekerjaan, sekalipun kamu menyukai seni, jangan dulu lah kamu tato. Iya. Kalau mau tato di dalam. Tapi kalau kamu mau tes yang kayak migrasi atau apa itu kan itu diperhitungkan semua. Iya, benar. Sebaiknya jangan. Kalau umur kamu masih bisa untuk tes-tes yang begitu, sebaiknya jangan. Tapi kalau sudah lewat, Iya. masa bodoh saja. Iya sih. Gitu. Kalau kamu suka, tapi kalau orang yang betul-betul mencintai seni, dia tidak peduli dengan apapun. Iya. Karena dia rezeki itu kan tidak datang dari kayak Nip. dari nip atau apa, tidak. Masing-masing orang kan punya rezekinya masing-masing. Anda membuka cakrawala berpikir masyarakat kita, Ya. anak-anak muda kita, tapi tetap Anda mengatakan bahwa tolong kalau ketika ingin membuat tato, pikir-pikir. Ya. Menjadi benar itu karena kita punya keluasaan untuk mengatur diri kita. Kalau kita membuat tato, ini kita berbicara lagi tentang tato. Tato itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang nakal, kriminal, dan tidak baik. Beberapa perspektif itu kita bisa katakan benar. Ada pula yang kita tidak bisa terima. Menurut dirimu sebagai pelaku yang sebagian dari tubuh mungil Anda telah dilukiskan dengan tinta tato itu, gimana? Kalau saya sih, kalau kamu bilang tato itu kriminal, salah sekali. Tato kriminal, terus yang korupsi apa? Iya kan? Yang korupsi itu lebih parah dari yang bertato. Yep. Bukan berarti dia saya bertato terus sampai pergi bunuh orang, tidak mungkin. Iya kan? Saya mencintai seni sampai saya menularkan di saya sendiri, itu saya rasa tidak salah. Itu bukan lu sendiri yang saya tato kan? Atau saya ada kasih gores apa di kamu sendiri yang sehingga kau tidak bisa ikut ini karena tato. Tidak. Saya yang sakit, lu yang berteriak. Nah itu. Saya yang tertusuk, lu yang menangis. Iya seperti itu kan, begitu. Saya yang ditendeng, dirimu yang berkeringat. Berarti itu kan pikirannya kamu tuh yang harus diperbaiki gitu. Ya, terkait mindset, pikiran kita, ya memang kita tidak bisa memaksakan pikiran orang lain terhadap diri kita. Tapi sekali lagi, kita dihadapkan pada situasi yang mana sebagian besar, maksudnya kultur kita, tapi tato tuh di beberapa tempat tuh menjadi mark untuk menunjukkan kasta, menunjukkan kelasnya, dan itu indah. Tapi ketika tato dijadikan banyak, seperti yang dirimu implementasikan dalam tubuh, itu menurut dirimu masih sebagai seni kah atau sebagai apa? Seni. Saya rasa itu seni. Ada orang yang dia sampai mukanya ditato semua. Iya, beberapa teman saya tuh. Itu kan dari dalam diri. Dia kayak, saya tidak tahu ya, tapi kalau mesin tato sudah bunyi itu seperti mesin rontok padi itu. lu akan ketagihan saya. Aduh. Makanya jangan bermain-main dengan tato. Sekali kena mau lagi. Aduh. Tato beta doka. Itu kayak pecah perawan ya. Aduh. Sekali kena ketagihan. Aduh. Udah punya su pecah. Puji Tuhan ya. Cucur mungil ini masih Noe. masih melempem. Ya. Masih yang penting jangan kolbungan. Tidak, ini seperti karet itu direndam di minyak tanah itu. Dia mengembang. Ya. Kalau dia mulai musim kering, dia mengempis. Ancur. Iya. Sekali lagi, banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kita punya mau, tapi
kita dihadapkan untuk melakukannya, ya kan? Yes. Tapi bagi saya memang pribadi kita yang menentukan jalan hidup kita. Dan mohon maaf, saya belum sampai di taraf yang bisa sampai kayak dirimu. Maksudnya, karena dirimu tuh paket yang lengkap. Cantik iya, bersuara bagus iya, pengalaman kerja pun sangat bagus. Dan Anda memiliki hati yang sangat lapang dan luas. Terima kasih. Dan itu saya tahu. Tetapi banyak orang-orang selalu beranggapan bahwa oh Delci, dia tuh harus nikah dengan orang luar. Bener kan? Kalau di Atambua tidak akan ada yang serius. Yes. Bener. Yes. Ini pertama dan perdana ya kita berbicara hal ini. Yes. Ini salah satu kata-kata yang paling banyak dibicarakan. Bahwa lu pacaran yang siapa? Oh lu ada dekat dengan Delci kok. Ay, begitu Sa. Ya nanti lu akan sampai akhirnya begitu. Lu begitu Sa. Alhamdulillah begitu. Begitu Sa. Walaupun kayak memang sayang. Iya. Sayang serius. Tapi karena dorongan dari masyarakat yang mengatakan bahwa backgroundmu kurang baik atau gimana, itu kan buat dia langsung lama. Iya. Itu yang makanya saya bilang siapa yang mau dengan saya, dia harus kuatkan dia punya hati, dia harus punya telinga yang kalau bisa ya dia harus pakai dia punya telinga sebisa mungkin untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Harus pakai saringan ya. Terus dia harus punya bahu yang kuat dan hati yang kuat. Kau sanggup tidak kau dengar? Kau telinga memang kau tidak bisa tutup. Iya. Dan kau juga tidak bisa tutup semua orang pemulut dan kau dua tangan. Iya. Untuk ngomong saya. Jadi apa yang harus kau pakai? Kau hati. Kau hati ini kuat tidak dengar itu semua. Terus setelah kau dengar begitu pasti sakit. Tapi kembali lagi kuat tidak. Kalau kau masih kuat kau taruh kau pundak nih kau bahu nih untuk dia sandar suruh dia cerita. Kenapa sampai orang tuh punya pikiran begitu dengan kau? Orang tuh semua manusia itu punya sisi jeleknya. Iya. Dia melewati itu semua. Benar. Tapi manusia mana sih yang tidak mau rubah itu semua jadi baik? Dan kenapa di saat saya mau ke baik, ada saja setan, satu setan dua binatang yang bikin kita tuh jadi yang mau kembali lagi. Kayak lu nih, kayak begitu. Itu namanya kalau kita mau jadi baik, memang tidak gampang. Semua butuh proses. Harus lalui proses yang betul-betul ini baru bisa. Dan mungkin proses itu nanti saya ketemu dengan laki-laki yang betul-betul dia terima saya apa adanya kayak gitu. Yang tidak peduli dengan apapun kata orang di luar sana, yang lihat saya tuh dengan hati. Tidakkah Anda berpikir bahwa itu yang kebanyakan orang berkata bahwa Anda harus menikah dengan orang di luar ya. Luar NTT. Kenapa orang luar negeri? Kenapa orang bilang lu harus nikah dengan orang luar? Iya benar. Lu sebenarnya tidak bisa lu ngomong kayak begitu. Iya. Kamu bilang begitu karena kamu berpikir bahwa karena orang di luar itu tidak tahu tentang lu. Kamu kira dia tuh tidak punya pikiran untuk mencari tahu tentang saya sebelum dia ambil saya? Pasti dia cari tahu, gitu kan? Dia harus cari tahu dulu. Kalau memang dia, saya tipe orang yang saya tidak akan pernah mau cari tahu tentang lu, dengar apapun dari orang tentang lu. Mau buruk yang saya dengar apapun tentang lu, saya tetap dengarnya dari lu. Itu bagus, kayak begitu. Tapi bertahan tidak. Karena akan tidak semua hal saya ceritakan ke lu. Iya kan? Seperti obrolan itu, rombengan, cakar. Ketika kita cakar juga kita akan melihat. Kebanyakan juga ada yang lihat, ada masih brandnya. Nanti bilang, saya dapat yang Gucci, ya, Dolce & Gabbana. Kita lihat. Jadi tidak mungkin semua itu akan tertutup, akan hilang. Karena orang bilang menyembunyikan manusia yang rambut hitam itu tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Ya toh? Bangkai saja disembunyikan pasti baunya akan tercium. Dan beberapa kali saya mendengar kata-kata itu, saya merefleksikan bahwa berarti kalian membentuk opini bahwa tidak baik itu berarti harus orang lain yang ambil. Bukan kamu. Bukan kamu. Jadi kalian jadikan orang itu bahan omongan sekaligus bahan pertimbangan supaya ketika dengan dia
dia itu begini, berarti tempatnya bukan di Atambua. Sedangkan kan ini tanah milik kita bersama. Iya. Lalu Anda itu menjadi apa di sini? Iya kan? Itu yang sebenarnya menjadi setan. Satu setan dua binatang itu Iya. yang kayak begitu. Satu setan dua binatang itu yang cocoknya malam tuh kena antrekan. Ya biasanya orang pikir seperti itu. Ada sih sebenarnya yang mau, Iya. yang mau serius dan segala macam mau ada. Cuman itu kembali ke sayanya. Lu mau dengan saya hanya karena lu saja yang mau, lebih baik jangan. Kenapa begitu? Kita mempertemukan dua keluarga. Menyatukan dua keluarga itu tidak gampang. Jadi kalau lu betul-betul serius dengan saya, mau dengan saya, lu harus bawa saya pilih keluarga. Tapi kalau masih baku terputar di luar, sayangnya maaf, tak usah. Dan baku tak putar, kita harus bawa, tapi keluarganya juga Nah, terima tidak? terima tidak. Pertimbangannya gitu. Jadi Terima kita tidak. Apalagi di zaman sekarang, yang kalau Sosmed. sudah tidak tidak suka, kita juga akhirnya mau nih kayak gitu, pesan mau. Berat kan? Itu jadi satu beban buat dia ngapain. Kalau sudah jadi beban, saya tidak mau. Dan kalau orang pun kalau mau dengan saya, jangan bawa datang beban. Saya berusaha untuk beban pergi selama kalau saya sudah dengan lu. Jadi jangan lu datang bawa lu beban. Walaupun orang bilang, ini kehidupan suami istri itu bebannya lu, bebannya saya, tidak bisa saya. Yang kemarin kan urusannya lu. Nanti kecuali kita sudah sama-sama, baru bebannya lu, bebannya saya. Tapi kalau bebannya lu bawa dari luar pi dalam, tidak bisa saya. Tapi bukan itu menjadi proses. Tidak tahu kalau itu jadi proses, tidak. Waktu selama ini buat apa sah? Iya toh. Lu kalau mau ambil orang anak nona tuh lu harus persiapan betul-betul. Iya. Jadi lu jangan bawa datang beban baru di dalam dia punya kehidupan. Lu tidak pernah tahu dia melewati beban yang lama tuh kayak apa. Benar. Iya toh. Masa dia baru terlepas dari beban ini, dia datang ketemu lagi beban yang lebih berat lah. Iya, kalau bawa datang beban ringan, dia masih bilang, kemarin saya sudah lewati, ini gampang. Kalau bawa datang berat, sayang, tidak usah nikah. Ya. Saya sampai di titik itu sekarang. Kenapa harus nikah? Iya, dan Anda Saya memilih kayak untuk lebih trauma. Oke. Kenapa? Karena saya lihat yang menikah, kasihan istri di rumah, bapak di luar, dengan nona-nona. Wes, mantap sekali. Kalau itu terjadi di saya nanti bagaimana? Tidakkah Anda berpikir bahwa hal itu yang mungkin pernah Anda lakukan? Nah itu kan, itu kalau terjadi saya bagaimana sayang? Anda bersama bapak-bapak yang Anda pikirkan itu gimana? Tidak kan? Makanya saya tidak mau. Iya, benar. Karena saya pernah melewati Fase. kisah cinta dan kau tahu sendiri itu Dodo, toksik dan Iya. dan selama 6 bulan saya menjalani dengan dia, saya tidak tahu kalau dia beristri kan. Iya, benar. Dan Gitu. semoga dia tenang di Dan sana. 1 tahun saya jalani dengan dia. 6 bulannya saya tidak tahu, 6 bulannya saya tahu. Tolong. Ini hati papa, bukan terminal. Ya, lu datang lalu pergi. Iya sayang, betul Benar sekali. Well, sekarang kita masuk di part yang paling seru. Apa? Q&A. Yes. Ya, ini harus cepat, harus responsif, harus kuat, karena ini semuanya punya alasan. Ya, Are you ready? ready. Ready ya? Go. Memang harus selalu ready. Di jam-jam tertentu. Alright, Lanjut. Bundes. Atas apa bawah? Atas. Besar atau kecil? Kecil. Cepat atau lama? Cepat. Oke. Aparat atau geng motor? Area? Aparat. Oke. Hutan atau room? Room. Oke. Belajar atau diajar? Diajar. Alright. Kita bungkus ya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Kenapa Anda memilih antara atas dengan bawah? Anda memilihnya atas. Karena saya tipe cewek yang woman on top. Oh my goodness. Woman on top.
Berarti Petromax juga. Iya. Luar biasa. Harus terang. Oke. Hah? Harus terang. Oh, Anda suka yang terang-terang? Yes. Enggak. Respon tuh. Nggak suka. Enggak suka. Tergantung sih. Iya. Terangnya jangan terang-terang. Tergantung pada yang tertempel kan? Oh, terangnya jangan terang-terang. Ya, remang-remang itu lebih bagus. Ya, lebih dapat. Iya, lebih dapat. Dapat apa? Iya. Benar. Iya apa? Iya. Ketika di remang-remang itu, Terlalu terang tidak bagus. tapi kalau remang-remang itu kayak ada romansa. Ya. Orang di dalam Kama Sutra juga ada itu. Remang-remang itu menimbulkan sensasi, menimbulkan hayalan, imajinasi. Iya, imajinasi dan hayalan itu tuh. Benar. Yang Supaya Anda bisa mencapai klimaks. yes, Oke. Besar atau kecil Anda memilih kecil. kecil. Kenapa? Cotton bud saja juga bisa bikin geli sayang. Aduh. Lihat tusuk sate ini. Anda lihat, saya akan memakannya. Percuma besar kalau bego. Iya benar. Ya kan? Oke. Semua tergantung. Biar kecil cotton bud juga kalau kau putar enak bagus sayang. Enak, pasti geli. Orang bilang begini, kecil atau besar? Hmm. Kecil atau besar? Tapi di lain sisi orang bilang, mau badanmu kecil, besar, tetapi tempat ternyaman di muka bumi itu adalah di pundakmu. Ya, asik. Iya, tempat ternyaman di dunia ini adalah di pundakmu. Betul. Bolehkah aku bersandar di pundakmu, Bundes? Bisa sayang. Jangan ragu-ragu. Oke. Cepat atau lambat tadi Anda memilih cepat. Kenapa? Karena saya tipe orang yang tidak suka bosan. Saya tipe orang bosan. Iya. Jadi saya kalau lama tuh membosankan. Lebih baik cepat tapi kita bisa mengulang-ulang. Tapi lama itu kan intensitasnya lebih panjang. Tetap sayang membosankan. Aduh. Iya membosankan. Lebih baik cepat tapi kita bisa mengulangnya kembali, mengulang daripada lama. Membosankan. Kalau membosankan itu bisa pakai periak, bisa pakai gagang sapu. Ya tapi lama kan? Tetap lama kan? Tetap bosan. Iya maksudnya lama menyapu rumah. Periak kan lama untuk kita harus ramas lagi dengan garam supaya Begitu dong, ini bosan pahitnya saya. bosan ya. Oke, ibu sukanya yang cepat ya. Yes. Tapi berulang-ulang. Oke. Tadi aparat atau geng motor, ibu memilihnya aparat. Tapi dari sekian banyak pacar Anda, kebanyakan juga geng motor kan? Iya. Kenapa Anda memilih? Sebenarnya lebih ke nakal sih. Lebih suka yang nakal Nah sebenarnya. kalau berarti di geng motor dong. Iya. Tapi yang geng motor tuh bisa bertanggung jawab tidak? Aparat pasti bertanggung jawab. Pasti. Oke. Tidak akan lari sayang. Iya, karena nikah Mau dinas lari kan. di mana? Kode PIN Kalau lari di mana saya sayangnya tetap. akan kembali. Bukan akan kembali, dia punya jalurnya tuh ada. Oke. Kalau geng motor lu cari dia di mana sayang kalau dia sejalan. Iya kan? DP double gas di mana? Ya kan? Anda di sini tidur setengah mati, dia double gas Iya. di. Kalau hanya sekedar fun ya geng motor. Untuk lu naikin pamor, naikin nama lu. Iya. Nungging Geng dari motor belakang, sayang. nungging kayak ayam potong. Gitu kan? Dan orang yang mau pacaran dengan geng motor dia tidak akan mencari anak-anak yang ini, yang biasa-biasa saja, yang ada nama lah. Iya. Biar dia ada nama juga kayak gitu kan. Ya, ibu sangat pengalaman ya. Iya. Jadi ibu tahu. Ya. Jadi buat anda yang ingin pacar dengan geng motor, bergurulah pada ibu ini. Anda mau double gas, setengah kopling juga ibu bisa. Ya kan? Tali gas dia bisa gas putus apalagi pun tali biasa. Ya benar. Semakin malam semakin enak ya. Ya. Tadi jawabnya antara hutan atau room. Anda lebih senangnya room. Kenapa? Buat apa di hutan? Lebih baik di room, lebih nyaman kan. Lebih nyaman, yang namanya room tuh pasti nyaman. Sensasinya Bun, Tetap room. 5 kali 20. Tempatnya hanya itu aja.
Tapi kalau di hutan tuh Anda bisa mendengar kalajengking, bunyi kelelawar baku hantam, ya kan? Bunyi katak. Kalau di alam terbuka tuh kalau hanya sekedar kissing boleh lah. Oke. Kissing. Alam terbuka hanya kissing. Sekedar kiss ya nggak masalah. Ya memang fantasi orang berbeda-beda ya. Beda. Ada yang sukanya di hutan, ada yang sukanya di bawah jembatan. Kalau yang di hutan tuh ada modal tidak sebenarnya? Ada modal tidak? Antara modal atau memang kebelet. Tidak juga. Sekebelet-kebelet apapun orang, kalau dia lebih memilih di room, dia akan tetap cari room, sayang. Kalau dia punya duit. Ya. Makanya sebenarnya yang di hutan tuh ada modal tidak. Dan akan berujung pada video-video itu tersebar, terbaru. Anak mana nih? Oh ya. Bener. Modal tidak sebenarnya di hutan. Kalau di hutan, Kecuali ya posisi dia lagi camping. oh my Itu god. pasti di hutan lah. Oh, ya. Ya kan? Kebetulan salah satu dari kru kami ini adalah seorang anak-anak hikers. Hikers ya, hiking. Ya, ini hikers. Jadi kalau Anda ingin ini memurnakan imajinasi Anda, bisa hubungi mereka ya. Ya, Oh iya, tapi Anda kan tidak begitu suka dengan yang saya suka di mana saja. Tadi pertanyaan pamungkasnya, belajar atau diajar? Diajar. Bukankah Anda sudah memiliki seluruh paket lengkap itu? Justru itu, saya pengen tahu saja sih. Hah? Apa yang bisa belajar nih kalau lu ajar dengan cara yang berbeda tidak, dengan yang pernah saya tahu tidak. Wah, Diajar. Pura-pura bego aja, pura-pura tidak pernah belajar. seperti anak baru ya. Anak baru-baru yang mau ospek gitu. Kelihatan mukanya lugu sekali. Padahal sudah tahu itu. Sudah tahu. Pada saat senior datang, berdiri tegak. Nama siapa? Dope. Dulu saya ospek pertama orang tanya. Dulu waktu saya daftar pertama. Nama siapa? Dovan. Dovan saja. Iya, dosa. Dovan saja. Betul sekali. Oke. Alright. Bu Des, thank you so much for attending. Iya. Terima kasih untuk ketersediaan waktunya untuk bergabung dengan kami di Toto Lari Podcast ini. Anda orang pertama yang menjadi narasumber kami. Thank you so much. Iya. Karena dirimu sudah datang, diri sudah memberikan banyak sekali. Terlebih kata-kata Anda itu yang membuat malam-malam orang itu bisa-bisa sedikit basah. Ya. Basah tapi enak. Itu cuma kata-kata, belum desah. Boleh dengar desahannya kakak? Sedikit aja kakak. Mengantar semua orang dalam tidur malam ini. Sedikit kakak. Bagaimana kalau Dodo? Saya duluan ya. Sebut O, tapi Iya pakai maksud. gigit bibir sayang. Oh. 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 Desahan-desahan malampir itu. Oke. Alright, Bunda sekali lagi thank you so much. Iya. Jadi quotes apa yang ingin Anda bagikan pada malam hari ini untuk teman-teman kita semua yang sedang watching podcast ini? Terima kasih untuk Toto Lari karena satu kebanggaan sudah undang saya sebagai bintang tamu pertama di sini. Saya cuman mau kasih sedikit apa ya, penyegaran untuk teman-teman yang nonton. Kalau gimana ya, kalau diri kamu ya itu diri kamu sudah. Kalau mau dipaksa untuk bentuk ikut orang lain punya pemikiran atau orang lain punya kemauan itu memang tidak bisa. Satu lagi, sebelum mengambil satu tindakan yang betul-betul sangat apa ya, kayak sangat penting atau lebih, itu harus dipikirkan sematang-matang mungkin sebelum nanti di depan menyesal saja. Thank you so much ya. Betul. Melakukan apapun kita harus pikir Pikir baik-baik baik-baik karena banyak
hal bertindak. di belakangnya yang Pokoknya pikir baik-baik sebelum bertindak. Kadang ada beresiko yang tidak kita ketahui di depan. dan kami juga berpikir bahwa Anda datang di sini, Anda membawa rasa enak buat kami. Ya. Terima kasih banyak buat kehadirannya.